Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah kelas 5A B C, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pekan ini kita masuk ke tema 4, sehat itu penting, dengan materi pantun. Nah, agar kalian lebih memahami apa itu pantun, silahkan simak baik-baik penjelasan yang akan Ibu berikan. Dan jangan lupa catat ya materi pentingnya atau materi tolaknya, supaya kalian mudah mempelajarinya. Oke? Saya mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan kata pantun. Kalian pernah mendengarnya atau ada yang pernah membuatnya? Nah, di sini untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas tentang pengertian dari pantun itu apa, kemudian ciri-ciri pantun itu seperti apa sih, dan jenis-jenis dari pantun. Ya, pantun apa saja beserta contohnya. Pengertian dari pantun. Pantun merupakan puisi lama asli Indonesia atau sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang penting. Di sini Ibu akan jelaskan sebelumnya ya, puisi itu menurut zamannya ada 3, puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Kenapa Ibu membahas ini? Karena pantun merupakan jenis puisi lama. Kenapa sih Bu disebut puisi lama? Karena memiliki aturan atau ciri khusus pada pantun. Ya, nanti kita jelaskan di slide berikutnya ciri-cirinya itu apa aja atau aturannya itu apa aja. Berbeda dengan puisi modern, itu bebas, tidak terpaku pada aturan. Nah, di sini kalian mungkin berpikir apa sih rima, atau bertanya-tanya apa sih irama. Rima itu adalah pengulangan, dimana kalau misalkan pada pantun itu terdapat kata di akhir baris yang huruf terakhirnya itu sama, ya, diulang-ulang. Nah, itu adalah rima. Sementara irama itu adalah alunan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa pantun merupakan puisi lama karena memiliki ciri-ciri khusus atau aturan-aturan khusus. Nah, ini ciri-ciri dari pantun atau aturan-aturan pantun. Jadi kalau kalian buat pantun terus tidak ada salah satu ciri di yang Ibu bahas ini, berarti itu bukan ciri-ciri pantun atau itu bukan termasuk pantun. Nah, kita bahas satu persatu ya ciri-cirinya. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Baris itu apa sih? Nah, Ibu bahas ya. Di samping ini ada satu bait, atau kalau di teks bacaan itu kayak paragraf ya, tapi ini bedanya pantun namanya bait. Jadi yang kalian lihat ini adalah satu bait. Makan nasi lauknya ikan, baris pertama. Baris kedua, manis rasanya buah mangga. Baris ketiga, ilmu baik harus diamalkan. Baris keempat, biar jadi amalan berharga. Nah, ini adalah satu bait yang terdiri dari 4 baris. Paham ya untuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ingat, suku kata dengan kata itu berbeda. Kalau kata makan itu kata, nasi itu kata. Tapi suku kata itu adalah penggalan dari kata. Contoh, makan. Makan itu ada 2 suku kata, dipenggal makan, ya. Nasi, nasi 2 suku kata. Lauknya, lauknya.
3 suku kata. Ikan, ikan. Nah, untuk pantun itu terdiri dari 8, minimal itu 8 per barisnya. Dan maksimal itu 12. Jadi per barisnya itu nggak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Per baris ya. Kita hitung baris pertama. Makan nasi, lauknya ikan. Ada 9 suku kata. 9 ini termasuk ya, karena lebih dari 8 dan kurang dari 12. Baris kedua, manis rasanya buah mangga. Itu ada 9 suku kata juga. Sekarang baris ketiga, ilmu baik harus dimakan. 9 suku kata juga. Ya. Sekarang baris keempat, biar jadi amalan berharga. 10 suku kata. Di baris keempat ini ada 10 suku kata. Ya, berarti tidak lebih dari 12 nih, atau tidak kurang dari 8. Jadi ini termasuk ke ciri kedua. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lanjut, kita ciri yang ketiga. Setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Ya, makan 1 kata, nasi 1 kata, lauknya 1 kata, ikan 1 kata. Ini ada 4 kata. Minimal 4 kata sampai 6 kata. Coba ada tidak di baris ini ada yang lebih dari ini? Baris kedua, manis rasanya buah mangga, ada 4 kata. Ilmu baik harus diamalkan, 4 kata. Biar jadi amalan berharga, 4 kata. Ya, jadi alhamdulillah nih di pantun ini ada 4 kata. Ya, boleh sih 5 kata, 6 kata, tapi nggak boleh lebih dari 6 kata per barisnya. Lanjut ke ciri-ciri pantun yang keempat. Setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Nah, sampiran itu yang mana sih, Bu? Baris pertama dan kedua itu disebutnya sampiran. Makan nasi lauk ikan. Manis rasanya buah mangga, itu adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Baris ketiga yang mana? Ilmu baik harus diamalkan biar jadi amalan berharga. Nah, ini adalah isinya. Sampiran itu mencakup ada juga tentang tumbuhan, tentang alam, atau juga pengantar dari isi. Itu adalah sampiran. Jadi sebelum isi harus bawa sampiran dulu nih. Bebas sampirannya. Tapi nantinya harus menyambung dengan isi, ya. Nah, berikutnya ciri yang kelima itu adalah pantun bersajak ABAB atau AAAA. Tidak boleh AA, BB atau sajak lain. Nah, Bu, sajak itu apa? Sajak itu sama kayak rima. Ya. Contohnya nih, makan nasi lauknya ikan. Baris pertama, kata yang terakhir adalah ikan. Nah, huruf terakhir dari ikan adalah N. Atau kita ambil 2 terakhir, AN. Ya kan? Ikan kan AN terakhirnya. Coba, sama nggak dengan baris kedua? Kita lihat ya, baris kedua. Manis rasanya buah mangga. Akhirannya apa? Huruf akhirnya A. Atau kita tarik 2 huruf di baris kedua, GA. Beda apa sama dengan baris pertama? Kalau yang pertama itu terakhirnya AN, baris kedua GA. Beda kan? Nah, baris pertama ini kita beri tanda A.
Baris kedua karena beda dengan baris pertama, kita beri tanda B. Jadi sajaknya atau rimanya AB. Nah, baris ketiga itu terakhirnya diamalkan. Hurufnya AN. Sama dengan baris yang keberapa? Yang pertama apa kedua? Ya, sama dengan baris pertama. Ikan kan AN. Tadi ciri AN itu diberi tanda A ya. Kemudian karena baris ketiga ini sama dengan baris pertama, AN juga, kita kasih tanda nih A. Nah, kalau yang keempat biar jadi amalan berharga, GA. Berharga kan GA tuh terakhirnya. Sama nggak dengan baris kedua? Mangga, GA. Ya sama, kita kasih tanda B. Jadi ini rimanya atau sajaknya AB, AB. A di baris pertama, B di baris kedua, baris ketiga karena sama dengan yang pertama jadi kita kasih tanda lagi A. Kemudian baris keempat sama dengan baris kedua kita kasih tanda B. Jadi AB, AB. Paham ya? Boleh juga bersajak atau rimanya A, 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 A. Yang nggak boleh itu AA, BB. Nih ada kontra, ada pertanyaan tentang jenis-jenis pantun atau macam-macam pantun ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan siklus kehidupan atau usia, berdasarkan usia atau umur ya. Dan yang kedua berdasarkan isi dari pantun tersebut. Jadi kita bisa lihat jenis pantun dari kedua bagian ini, baik dari usia ataupun dari isinya. Ya, jadi dibagi menjadi beberapa jenisnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut. Berikut adalah jenis-jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau kita lihat dari usianya, dari segi usianya itu pantun dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama pantun anak-anak, pantun orang muda atau remaja, maaf. Kemudian yang ketiga pantun orang tua. Ini berdasarkan usia ya, jenis pantunnya ada 3. Ibu akan jelaskan untuk pantun yang pertama berdasarkan usianya, pantun anak-anak ya. Pantun anak-anak yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Pantun ini dapat menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Berikut ibu akan bacakan pantun dengan nada yang berbeda ya, atau alunan yang berbeda. Akar alang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman, masih senang bukan kepalang, bermain bola bersama teman. Nah, kita cek, kita analisis, coba ini sudah termasuk pada pantun bukan? Satu baitnya ada 4 baris, betul ya. Kemudian baris pertama itu memiliki berapa suku kata? Akar alang entah menghilang, 9 suku kata. Tebak, baris kedua ada berapa suku kata? Tumbuh bukan sebagai tanaman, 10 suku kata. Baris ketiga, hati senang bukan kepalang, 9 suku kata. Baris keempat, bermain bola bersama teman, 10 suku kata. Nah, kita cek ciri-ciri berikutnya. Satu baris minimal 4 sampai 6 kata. Coba, baris pertama ada berapa kata? 4 kata. Akar alang entah menghilang, 4 kata. Tumbuh bukan sebagai tanaman, 4 kata juga.
hati senang bukan kepala, 4 kata. Bermain bola bersama teman, 4 kata. Ini termasuk ke ciri yang ketiga. Nah, lanjut ciri yang keempat. Baris pertama dan kedua disebut ya sampiran. Akar alam entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman. Ini adalah sampiran. Sampiran itu boleh tentang tumbuhan atau boleh tentang apapun. Ya, yang penting nanti rimanya harus sama dengan isi. Ya, nyambung dengan isi. Kemudian baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Hati senang bukan kepala, bermain bola bersama teman. Nah, kalau misalkan nanti ada soal menentukan amanat atau pesan, kalian carinya di isi. Ya. Kemudian di baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Jadi carinya di isi. Lanjut ke ciri berikutnya yaitu rimanya. Rimanya a atau ab. Kita lihat. Baris pertama terakhirnya adalah ang, ang. Oke, kita ambil. Boleh kamu mau ngambil persamaannya itu 1 huruf terakhir atau 2 huruf terakhir atau 3 huruf terakhir, nggak apa-apa. Di sini ibu mau ngambil 3 huruf terakhir. Ang. Baris pertama ang kita tandain dengan rima a. Tumbuh bukan sebagai tanaman. Baris kedua man. Kita kasih tanda b. Baris ketiga sama dengan baris ke 1. Ang juga kita tandain a juga ya. Bermain bola bersama teman. Man. Huruf terakhirnya man. man. Karena sama dengan baris kedua, pada ciri kedua itu b, berarti b. Nah, jadi rimanya adalah ab. Paham ya? Untuk jenis yang kedua berdasarkan usia yaitu pantun orang muda atau remaja. Pantun orang muda yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Pantun ini biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir nasib. Silahkan kalian bisa baca dengan nada kalian. Naik ontel bersama-sama jatuh bersamakan, rindu hati mengingat abang di sana bagai tunduk merindukan. Kita lanjut ke jenis pantun yang ketiga berdasarkan usia, yaitu pantun orang tua. Apa sih pantun orang tua itu? Ya, pantun orang tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya tentang adat istiadat, agama, nasihat, dan lain-lain. Nah, ibu akan bacakan pantun dengan nada yang berbeda dengan sebelumnya. Monyet pertama mencari kutu, kutunya dimakan monyet kedua. Rajinlah engkau membaca buku, karena buku jendela dunia. Nah, kalian bisa analisis ciri-ciri pantunnya, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri atau aturan pantun. Kalian kalau misalkan mau lihat isinya, ya di baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Amanatnya kalian harus membaca buku karena buku itu merupakan jendela dunia. Kalian bisa melihat dunia dengan membaca buku. Itu adalah amanatnya. Jadi amanatnya lihat dari isi. Oke? Sekarang kita lanjut ke jenis pantun berdasarkan isinya. Kalau tadi berdasarkan usia atau umur, sekarang kita mengenal jenis pantun berdasarkan isi dari pantun tersebut. Ada berapa?
Ada 4 jenisnya. Yang pertama, pantun jenaka, yang kedua, pantun nasihat, yang ketiga, pantun teka-teki, dan yang keempat, pantun kiasan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Jenis pantun berdasarkan isinya yang pertama adalah pantun jenaka. Pantun jenaka yaitu pantun yang berisi tentang hal-hal yang lucu dan menarik. Nih, coba akan bacakan ya pantunnya. Kakak si Ella namanya Eli, adik si Eli namanya Gading. Gimana hati tidak geli, kepala botak minta dikepang. Nah, coba kalian lihat. Ini rimanya AB-AB atau bukan? Baris pertama kita ambil satu huruf atau 2 huruf, gak apa-apa. LI sama dengan baris ketiga. LI berarti A ya, kita tandain. Kemudian yang baris kedua dan keempat sama tidak? NG dan yang keempat NG. Kita ciriin atau tandain B. Jadi rimanya adalah AB AB. Untuk isinya, gimana hati tidak geli, kepala botak minta dikepang. Nah, jadi ini berisi tentang hal-hal lucu atau yang menarik. Ini termasuk pantun jenaka. Jenis pantun yang kedua berdasarkan isinya yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat yaitu pantun yang berisi tentang nasihat atau petuah ya, bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat tentang moral, budi pekerti, dan lain-lain. Kita baca pantunnya. Jalan-jalan ke kota Banjar, jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Nah, kita lihat isinya di baris ketiga dan keempat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Amanatnya adalah kita harus belajar ketika ingin menjadi pintar. Oke, betul sekali. Jenis pantun berdasarkan isi yang ketiga yaitu adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki yaitu pantun yang berisikan teka-teki dan biasanya pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menerka teka-teki pantun tersebut. Jadi pendengar atau pembacanya dibuat untuk bisa menjawabnya. Ya, contohnya pergi ke desa memakai batik, berjalan-jalan menyusuri sawah, apa benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah? Coba, apa benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah? Ya, payung. Itu adalah benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah itu ketika hujan. Oh, jadi teka-teki itu tebak-tebakan dimana memancing pendengarnya itu untuk menjawab. Paham ya? Nah, ini coba ciri-cirinya. Baris pertama itu ada berapa kata? Pergi ke desa memakai batik. 5 ya, karena ciri-cirinya adalah minimal 4 sampai maksimal itu 6. Jadi masih termasuk. Kemudian baris kedua juga termasuk, ketiga juga apa benda yang akan naik, ada 5 kata. Ke berikutnya sama. Jadi dan rimanya juga ABAB. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Jadi ABAB. Kemudian baris pertama dan kedua disebut sampiran, pergi ke desa, memakai batik, berjalan-jalan, menyusuri sawah, itu adalah sampiran. Isinya adalah apa benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah, itu adalah isi. Jenis pantun berdasarkan isinya yang keempat yaitu pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi tentang kiasan.
Kiasan itu kayak persamaan, perbandingan. Jadi diibaratkan seperti yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Tersirat itu pernah kita bahas ya, bukan tersirat, beda loh. Kalau tersirat itu tersembunyi, tapi kalau tersurat itu ditulis secara gamblang. Jadi di pantun ini itu mempunyai makna yang tersembunyi di dalamnya. Ya, kita baca. Air melurut ke tepian mandi, kembang berseri bunga senduduk, elok diturut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Nah, ini diibaratkan sebagai ilmu padi. Ya, kita lihat di itu. Elok diturut resmi padi, semakin berisi semakin menunduk. Di sini itu bukan berarti padi menunduk, bukan padi yang menunduk, bukan, tapi ada persamaan dengan padi. Kalau semakin berisi, padi itu kan menunduk ya, jadi ada makna di dalamnya. Jadi ketika seseorang itu berilmu, itu dia akan semakin merunduk itu tidak sombong, semakin rendah hati ya. Jadi diibaratkan seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Ini kiasan-kiasan itu kayak peribahasa ya, kiasan peribahasa ini bagian dari peribahasa di sini. Semakin berisi semakin merunduk, diibaratkan seperti padi ya. Padi itu coba kalian bayangkan, atau kalian pernah lihat nggak padi? Kalau misalkan padi itu ada isinya, nggak mungkin tegak ke atas terus kan, tapi ketika padi itu ada isinya itu pasti merunduk ya. Jadi ibarat manusia itu ibaratkan harus seperti padi. Ketika dia berilmu, berisi, itu dia tuh harus merunduk, nggak boleh sombong. Tuh, ini adalah makna kiasan. Jadi ada maksud yang tersembunyi atau arti yang tersembunyi di dalam elok diturut resmi tadi, semakin berisi semakin menunduk. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah materi untuk pantun. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap semangat belajar, dan apabila ada yang kurang dipahami silahkan bertanya pada Ibu via WA atau telepon. Insya Allah Ibu akan menjawab dan menjelaskannya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu yang disengaja ataupun tidak, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu ada pada diri Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, selamat belajar.